Ya, gini ya. Nanti dulu satu-satu ya. Itu gini loh, redaksi dari hadis, redaksi dari keterangan-keterangan tentang menghapus dosa itu kan bukan Allah menghapus dosa gitu loh. Misalkan barang siapa yang mencium hajar aswad nanti dosanya terhapus ini gitu gitu ya. Jadi jangan dipahami letterlek bahwa batu itu yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa adalah Allah gitu loh. Tapi bahasa syariat, bahasa tataran dimensi kemanusiaan itu kita menganggap yang mencium hajar aswad dosanya diampuni. Yang mencium tangan kedua orang tua dosanya diampuni. Yang mau bersalaman dengan kawan ketika kita bertemu di mana itu dosanya diampuni sebelum dia saling berpisah gitu loh. Itu kan bahasa tataran syariat, tataran dimensi kemanusiaan. Tapi kalau dimensi ketuhanan sejatinya bukan itu yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa adalah Tuhan gitu loh. Yang menghapus dosa itu Allah. Gitu, iya, oke, aku bisa memahami kalau misalkan kita ya bersalaman dengan orang yang bermasalah dengan kita, saling memaafkan gitu, akhirnya dosa kita diampuni gitu, karena kita saling mengampuni ya. Nah, aku bisa memahami bagaimana kita juga minta ridho daripada orang tua kita. Ya, saat orang tua kita memberkati kita, di situ dosa kita diampuni. Aku bisa memahami bagaimana ada output dari orang tersebut saat memberikan pengampunan, dosa kita diampuni ya, memberikan berkat kita diampuni. Tetapi aku tidak bisa memahami bagaimana sebuah batu bisa mengampuni dosa gitu loh. Jadi aku nggak bisa ngerti apa yang keluar dari dia sehingga dia mulai berkat apa, atau dia mempunyai pengampunan apa, atau bagaimana kita punya masalah apa sama dia sehingga saat kita ke dia kok dia bisa mengampuni gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang, aslinya tuh buat batu awalnya bagaimana bisa mempunyai kuasa buat mengampuni ini gitu. Ya, jadi gini, saya pertajam lagi Asta saya pertajam. Kalau Asta berbicara tentang salam-salaman ataupun hal-hal lain di dalam kemanusiaan dan keimanan mereka atau cara mereka berinteraksi, itu wajar. Kenapa? Itu makhluk bernyawa, makhluk hidup, dan itu manusia yang memang ada ada hubungannya dengan ketuhanan. Tapi kalau Asta setarakan atau Anda paralelkan masalah ini dengan batu yang hanya benda mati untuk paralelkan kasus kita ini dengan manusia yang saling bersalaman, saya rasa Asta harus membedakan itu dulu sehingga itu tidak sama gitu Asta. Jadi ini makhluk hidup saling bersalaman, saling berinteraksi. Iya, oke, gini loh Bang, gini loh Bang. Benda mati yang hanya batu, itu kemana korelasinya? Itu loh. Iya, gini. Yang pertama adalah saya pakai dimensi gini, dari sudut pandang teks dulu ya. Teksnya itu, misalkan kau bersalaman itu bisa menghapus dosa itu tidak ada bahwa kalau kau bersalaman Allah akan menghapus dosamu. Itu loh di teksnya itu loh, enggak ada. Kau bersalaman maka dosamu akan terhapus sebelum engkau berpisah gitu loh. Kan tidak ada keterangan bahwa berarti yang menghapus itu tanganmu gitu kan, enggak seperti itu juga gitu loh pemahaman kita. Sama dengan hajar aswad dan belum selesai Pak. Dan hajar aswad itu ulangi teksnya Bang, sabar ulangi teksnya ya. Menyentuh keduanya batu hitam ar-rukun al-yamani adalah penebus dosa orang. Iya. Yang jadi pertanyaan tadi, apakah ini sahih? Iya. Oh, sehakikat. Oke. Itu aja yang menjadi pertanyaan Bang Asta. Silakan Bang Asta, sehakikat. Gini Bang Asta ya, tadi aku sampaikan bahwasanya kita bisanya bersalaman mengampuni orang yang berdosa sama kita gitu. Kita dosa kita diampuni, dilepaskan karena kita sudah melepaskan pengampunan. Dan juga dikatakan bahwasanya saat kita bersalaman mencium tangan orang tua kita ya, kita juga dosa kita diampuni karena orang tua memberikan berkat dan memaafkan kita gitu ya. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 juga dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya barometer yang sama ya, perbandingan yang sama itu diberikan kepada orang yang melepaskan pengampunan. Dikatakan ampunilah kesalahan kami, kita minta diampuni kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dikatakan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya tadi analogi yang diberikan yaitu terhadap tangan orang tua yang kita cium dan orang tua memberikan berkat, memberikan pelepasan pengampunan, dosa kita juga diampuni. Kita memberikan pengampunan juga untuk orang yang bersalah pada kita, dosa kita diampuni. Nah, itu aku bisa paham kalau Abang menjelaskan tentang itu. Tapi aku tidak bisa paham bagaimana batu ya itu bisa memberikan pengampunan karena kita tidak bersalah pada batu. Dan apa yang kita lakukan pada batu sehingga kita bisa ada interaksi dengan batu itu saling mengampuni. Aku nggak ngerti Bang. Itu yang kita nggak paham. Coba kasih kami paham Bang. Silakan.
dari tadi saya sudah memberikan pemahaman ya. Jadi saya dari tadi sudah memberikan pemahaman perkara teman-teman room di sini tidak mempercayai, tidak apa-apa. Sebenarnya saya juga pernah membahas, tapi saya lupa suratnya di Alkitab yang batu juga bisa ya nanti samalah paralel ya dia. Gini loh Bang, jadi bukan batu itu bisa menghapus dosa, itu tidak ada batu itu secara makna hakikinya itu batu itu yang mengampuni dosa, tidak ada sebenarnya. Dan mencium hajar aswad itu bukan pokok agama, sehingga tidak ada ketika haji itu harus mencium hajar aswad, itu tidak ada. Dan dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang tidak bukan dosa-dosa besar yang harus butuh pertobatan gitu loh, yang harus butuh pertobatan, yang fokus ke itu, misalkan kau zina, membunuh orang, menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya. Pasta, sorry aku potong. Jadi gini, kami makin nggak nyambung dengan penjelasan Anda. Tadi Anda bilang bukan itu menjadi hakikat penghapus dosa. Sekarang dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan mencium hajar aswad. Tunggu, di dalam Islam apakah dosa besar dan dosa kecil itu ada golongan? Kalau di kami mau kecil mau besar itu sama di mata Tuhan. Ya, kami besar kecil itu sama. Nah, kalau di kalian emang itu berbeda gitu loh. Terus besar kecil, jadi walaupun cuman kecil dengan mencium itu terhapuskan gitu. Artinya kan gini. Berarti walaupun itu dosa kecil dengan mencium hajar aswad, berarti dosa kecil itu kan terhapus ya, diampuni, nggak ada lah dihapus lah gitu. Berarti bukan penghapusan dosa mutlak di tangan Allah dong. Kalau itu pernyataan kamu, benar nggak Pak? Tolong dilurusin dong. Ya, jadi gini, kalau dalam Islam itu ada al-kabair atau dosa-dosa besar gitu ya. Ada dosa-dosa yang kecil, dosa kecil, ada dosa yang mungkin hampir tiap hari orang melakukannya ya. Melihat kita jalan-jalan, tiba-tiba melihat ada cewek cantik lewat di sini, kemudian dia bersiul dan itu kan dosa itu. Tapi itu dosa-dosa kecil. Itu bisa diampuni tanpa harus melakukan pertobatan yang macam-macam dengan istighfar, dengan macam-macam. Itu bisa diampuni dengan seperti itu. Pertobatannya gampang gitu loh ya. Nah, salah satunya itu, tapi itu hadis fadilah itu hadis keutamaan, bukan pokok agama gitu loh. Bukan pokok. Banyak cara menuju Roma untuk menghapus dosa-dosa kecil, banyak sekali caranya. Kemudian misalkan berprasangka buruk, ada orang liwat gini terus dia punya prasangka apa gitu loh. Itu kan dosa-dosa kecil yang hampir setiap hari gitu loh. Apa sih yang tidak dosa di kehidupan kita? Nonton TV-nya kayak gitu, nonton apalah, kita keluar rumah aja dosa semua gitu loh. Tapi kan itu bukan dosa-dosa besar, Jadi kita cukup dengan beristighfar, tidak melakukannya lagi, dengan ingat, itu bisa hilang gitu loh. Dan banyak cara untuk menghilangkan dosa-dosa seperti itu. Berbeda dengan misalkan dosa besar, kita membunuh orang gitu loh. Tidak bisa asal kita istighfar saja terus dosanya hilang. Kita harus bertanggungjawabkan. Iya, Bang Asta, kita paham bahwasanya banyak cara untuk penghapusan dosa. Seperti tadi aku bilang kan, mengampuni. Kita kan ada kan tulisannya di kita kan. Kalau kita tuh ngampuni kesalahan orang, Bapak yang di surga juga kan ngampuni kesalahan kita kan, itu kan caranya kan. Berarti kita mengambil bagian buat mengampuni orang dulu. Nah, dosa kita kan diampuni gitu kan, takaran yang sama diberikan pada kita. Nah, aku ngerti juga misalnya, makanya kalau orang tua tadi bersalaman sama kita cium tangannya, dia mengampuni kita, berkatnya turun, udah kita langsung bebas gitu kan. Kita diberikan pengampunan. Nah, demikian juga saat kita minta maaf sama teman kita ya, bersalam-salaman, teman kita juga akan memberikan pengampunan pada kita, dan setelah Tuhan berkenan saling mengampuni. Itu aku paham, interaksinya aku paham. Tetapi aku tidak paham bagaimana sebuah benda gitu kan, saat kita sentuh atau kita dekati atau kita datang ke situ, lantas dosa kita bisa diampuni. Itu aku nggak paham. Part itu yang aku harus dijelaskan di kepalaku. Jadi jangan disamaratakan dengan orang yang memberikan pengampunan, jangan disamakan dengan berkat yang diberikan orang. Nah, apakah dari dulunya ya, apakah batu ini memang memiliki sebuah kuasa buat melepaskan pengampunan, sehingga kenapa batu ini tiba-tiba didatangin orang dan seakan-akan memiliki kuasa juga untuk pengampunan gitu. Itu yang perlu Abang kasih tahu ke kami, kenapa bisa ada kisahnya, bagaimana kok batu ini tiba-tiba punya kuasa begitu Bang. Silakan Bang. Terus bentar, ditambahkan lagi aku tambahkan lagi gini. Tolong kasih penjelasan buat kami Bang Asta ya, atas penjelasan Abang sendiri, bukan kami mengarang-arang gitu. Berarti untuk pengampunan dosa itu enggak mutlak di tangan Tuhan. Kalau kayak kami kan, kami ada doa, ya Tuhan ampunilah kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kan begitu ya doanya. Nah, artinya apa? Dengan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan juga mengampuni dosa kami, kan begitu. Artinya tidak ada yang kami sembah, kami hanya memberikan pengampunan aja di hati, itu Tuhan udah melihat dan mengampuni segala dosa kami. Begitu tentu mungkin ya hal-hal sepele atau bagaimana nggak tahu. Tapi memang Tuhan itu memang mutlak di kami, Tuhan itu mutlak punya hak untuk mengampuni dosa kami. Sedangkan dari penjelasan Bapak, dengan mencium hajar aswad aja dosa-dosa kecil itu bisa terampuni. Maksudnya kemampuan si batu ini kenapa jadi bisa menghapuskan dosa? Padahal kan itu kalau dari gimana ya, kuasanya itu gimana? Terus kenapa bukan pengampunan di Muslim itu, apakah untuk pengampunan mau besar mau kecil atas penggolongan dosa-dosa yang kalian bilang itu berarti enggak mutlak dong di tangan Allah gitu. Bisa nggak dikasih penjelasan? Aku tambahan dari Mpok Nilo tadi ya. Ya, biar Asta, saya pertajam sedikit Asta sebentar. Jadi maksudnya gini, tidak ada Tuhan membutuhkan mungkin interface apa gitu untuk manusia di ini urusan ilahinya langsung, tidak ada harus butuh media apa gitu. Itu maksudnya. Coba Asta jelasin. Ya. Ini ya, berarti sebenarnya gini, dari tadi itu saya tidak pernah mengatakan bahwa ada Tuhan tidak punya otoritas yang penuh gitu ya untuk mengampuni dosa. Tuhan itu dalam Muslim itu punya otoritas yang mutlak untuk mengampuni dosa, hanya Tuhan saja gitu loh. Dari tadi itu sebenarnya saya mengatakan itu. Nah, terus batu itu bisa mengampuni dosa? Tidak ada batu itu mengampuni dosa, tidak ada. Makanya kita coba best flashback gitu loh. Kenapa kok Allah berkenan ketika orang itu ridho dengan batu itu gitu loh. Kemudian Allah juga ridho gitu loh. Jadi sama seperti kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita mencium mushaf, kemudian kita tidak menaruh mushaf itu di bawah sejajar dengan kaki kita, misalnya kita mengangkatnya di atas dan sebagainya, itu juga bisa menghapus dosa-dosa. Tapi kan dosa-dosa yang, apakah berarti itu buku itu bisa menghapus dosa? Di mana otoritas buku itu bisa menghapus dosa? Bukan itunya gitu loh, bukan itunya. Tapi toh terlepas dari itu, bahwa ada hadis-hadis fadilah, hadis-hadis keutamaan, itu bukan pokok ajaran agama. Jadi nggak usah dibikin pusing bahwa kita harus mencium hajar aswad atau kita harus, nggak usah dibikin pusing, dan cium juga nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan pokok ajaran agama. Kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kenapa Nabi Muhammad kok mencium hajar aswad? Karena ini memang batu dulu yang pertama kali meletakkan itu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu menemukan batu itu yang kemudian diteliti oleh beberapa ilmuwan bahwa ini bukan batu dari bumi. Menurut keyakinan Muslim bahwa ini batu dari surga, tapi menurut orang-orang sekuler batu ini adalah meteorit dari langit tapi bukan dari surga gitu loh. Tapi sama-sama bahwa ini dari atas, bukan dari bumi. Kalau menurut keyakinan Muslim, ya ini dari surga nyala. Itu kan berdasarkan iman. Menurut orang sekuler, ya memang ini bukan dari bumi, tapi ini dari langit gitu loh. Batuan langit yang jatuh gitu. Nah, karena Nabi Ismail itu seperti itu mencium juga, kemudian para keturunannya dan para kabilah yang hidup di situ, Bani Jurhum, kemudian Bani Huza'ah, kemudian sampai ke Bani Quraisy, itu melakukan itu, mencium, tapi tidak ada satupun yang mencium itu dan menuhankannya, tidak ada. Jadi tabaruk itu mengambil barokah seperti layaknya Nabi Ismail dulu gitu loh. Hanya penghormatan itulah, karena keikhlasan kita menghormati itu, kemudian Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa dia. Tapi dosa-dosa yang kecil-kecil, dosa-dosa yang besar, tetap dia harus bertanggungjawabkan. Kalau dia punya hutang, ya harus dilunasi. Nggak bisa dia punya hutang terus saya mau mencuri hajar aswad biar dosa hutangnya lunas gitu. Nggak. Gitu loh, pada hakikatnya ini Tuhan semuanya gitu loh. Bang Asta, saya mau tanya, batu turun dari surga, silakan. Kamu percaya? Ya. Jadi kalau orang yang tidak mampu berhaji, gimana dosa-dosa kecilnya orang yang tidak mampu berhaji itu? Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah bilang ya, kecil itu sangat banyak sekali jalannya untuk menghapus dosa itu. Ngapain harus berhaji? Jadi kalau dalam Islam itu wal hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji itu kewajiban bagi orang yang mampu apa? Mampu jalannya. Jalannya itu berarti apa yang buat yang dia tinggal, misalnya kalau dia mau naik haji ya, buat kehidupan dia di Mekahnya, kemudian yang dia tinggali gitu loh, juga harus
ini, makanya itu harus mampu jalannya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu berhaji, dia tetap bisa mendapatkan pahala haji sebenarnya gitu loh. Dia tidak ada kewajiban dan dia masih bisa mendapatkan pahala haji. Nanti ada kisah-kisah ada orang yang tidak haji tapi dia mendapatkan pahala haji mabrur. Nanti misalnya gini ya, saya cerita enggak apa ya, saya dikasih waktu ya. Suatu ketika pada zaman Ibnu Mubarak itu dia berhaji ke Mekah. Ketika dia berhaji ke Mekah, dia mendapatkan ilham bahwa yang berhaji kemarin itu tidak ada yang diterima hajinya, tapi ada satu yang diterima, namanya si Fulan ini dari Damaskus. Lah, di si Ibnu Mubarak itu ketika dia bangun terperangkap, dia bingung, loh ini kok ada orang yang satu-satunya yang diterima hajinya. Lah, akhirnya dia datang ke Damaskus mencari orang yang ada di dalam mimpinya itu. Ternyata betul ketemu. Setelah betul ketemu, dia lebih terheran lagi Ibnu Mubarak bahwa ternyata orang yang ditemu itu tidak berangkat haji. Loh kok bisa tidak berangkat haji, kok dia mendapatkan pahala satu-satunya yang diterima hajinya. Setelah ditanya itu, ketika Ibnu Mubarak ditanya, ya Fulan, engkau itu satu-satunya yang hajinya diterima dan sebegini, dia menangis gitu loh, dia menangis. Nah, Ibnu Mubarak tanya, kenapa engkau kok bisa engkau yang diterima? Dia menangis lihat kabar seperti itu. Dia bilang begini, dia pekerjaannya sebagai tukang jahit, dia mengumpulkan dana itu untuk berhaji, niat untuk berhaji. Tapi suatu ketika istrinya itu ngidam ingin makan daging kambing dari tetangganya gitu loh. Tetangganya ada memasak. Tapi ketika si Fulan itu mau meminta daging itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, alasannya ternyata setelah diusut-usut daging itu adalah daging bangkai yang dia ambil di tempat sampah. Ternyata orang yang mau dimintai daging itu orang yang sangat miskin sekali. Karena dia sangat miskin, si Fulan itu tadi dengan kerelaan hati memberikan hartanya yang dia tabung untuk hidupannya dia. Akhirnya dia gagal naik haji gara-gara itu. Ternyata dia yang diterima padahal dia tidak naik haji. Jadi ibadah dalam Islam itu sebenarnya itu adalah spiritualitas gitu loh. Tidak dibenarkan juga orang yang lantaran terus setiap tahun naik haji itu tidak benar juga. Bang Hasta, Bang Hasta tahu nggak bahwa batu-batu Hajar Aswad yang hitam-hitam itu bisa diganti-ganti? Bisa diganti-ganti? Enggak. Oh iya, betul, pernah. Iya, pernah. Itu dulu, itu Hajar Aswad itu batu yang satu batu gitu ya. Enggak, sampai sekarang juga diganti-ganti. Itu biji-biji yang hitam itu diganti-ganti sama penjaga yang di Ka'bah itu. Maksudnya diganti bagaimana? Kan ada butiran-butiran batu yang hitam-hitam kecil-kecil itu. Iya, itu Hajar Aswad itu. Iya, diganti bila dia orang mencuci baru ditaruhnya perfume di dalam, lepas itu digantinya batu-batu biji-biji itu. Iya, maksudnya diganti apa? Jadi gini nih Bu, Hajar Aswad itu kan batuan yang satu gitu loh. Kemudian pada selepas zaman Nabi Muhammad itu sempat dicuri, kemudian dipecahkan gitu loh. Nah, dipecahkan itu terus kemudian pada masa kekhalifahan, saya kok lupa ya, itu ditemukan lagi tapi bentuknya sudah berkeping-keping, tinggal 7 dan kepingan kecil-kecil. Iya, sampai sekarang diganti loh. Itu di TikTok kan banyak itu viral kan, cara mencuci Hajar Aswad, batu-batunya diganti yang baru gitu. Nggak ada Mbak. Coba dibaca di artikel manapun. Hajar Aswad ya cuma cari aja di YouTube dan di TikTok banyak itu. Videonya sudah viral macam mana cara mereka untuk mencuci batu biji-biji Hajar Aswad itu. Bang Astra aja nggak pernah lihat. Diganti. Bang Asta, gitu ya. Ya. Ada Bang memang diperlihatkan di YouTube. Cara perawatannya lah dirawat di cara perawatan, diganti itu biji-biji itu ganti yang baru gitu, lalu dilap pakai parfum. Gini loh Mbak, maksud saya gini loh, tidak pernah diganti dengan batu yang lain, tidak itu aja gitu loh. Pernah dicopot atau tidak di parfum dibersih, iya, tapi bukan berarti terus diganti batu nemu di mana kali diganti lagi. Hajar Aswad ya itu dari dulu itu. Jadi dicopot, nanti dipasang lagi gitu loh. Bukan berarti terus diganti, nyari di kali yang mirip-mirip atau beli di bacan misalkan, pakai batu bacan apa nanti ini Hajar Aswad. Bukan, Hajar Aswad ya itu dari dulu, dari zaman Nabi Ismail ya itu. Cuma bedanya kalau zaman Nabi Ismail masih satu utuh, kemudian selepas dari zaman Nabi Muhammad. Mau saya tunjuki videonya. Ya nggak apa-apa.
Harus saya cari videonya Apa? ya. Ya, open ini aja Kak, share data kita. Open cam Kak Jenye biar dia lihat. Ya, bentar. Nah, yang bentar Kak. Nah, aku kenapa ya ini kalau aku buka video apa layarku malah gambar lambang logoku yang keluar. Gak ngerti aku Bang. Iya nih nah, lihat. Nah, kan? Nah. Ya silakan Iya. mainkan lagi. Kak Jenye aja deh yang buka ini open cam. Ya Kak Jenye. Bentar aku cari dulu. Jadi yang kutanggapi ini Bang Astala dia sehakikat. Ini saya mau membacakan data Kak. Itu ada tertulis di sini Pak Asta ya. Nih. Menurut Al-Qurtubi ya kan dalam bukunya Al-Asna fi Asma Allah Al-Husna 290 sampai 91 artinya Hajar Aswad memiliki kedudukan tangan kanan Allah. Itu menurut Bang Lah? Asta bagaimana? Kok bisa begitu bunyinya Bang? Bisa nggak Ya, dijelasin? ini data loh Pak. Aku sebenarnya mau share data, tapi ini nah, ini ya kalau aku pindah ke apa namanya ke video malah gambar logoku keluar. Kalau enggak aku mau ngasih ini literasi loh Bang. Menurut Al-Qurtubi, Ya. tentunya Anda kenal dengan Qurtubi kan? Dalam kitabnya Al-Hasna fi Syarha Asma Allah Al-Husna. Hajar Aswad memiliki kedudukan tangan kanan Allah. Kami bertanya, tanggapanmu bagaimana ini Bang? Yang pertama dia tadi sehakikat, kedua dia memiliki tangan kanan. Ini maksudnya bagaimana nih Bang? Apakah ini kan benda materi? Kok bisanya dia disandingkan, disematkan dengan Sang Maha Pencipta nih Bang? Itu yang menjadi pertanyaan dari tadi Bang Asta. Iya, gini, saya enggak mau menjelaskan itu karena gini Bang, tangan Allah itu kan dipahami. Iya, tangan kanan Allah itu kan dipahami dengan kekuasaan ya, bukan? Iya, Bang. Jangan dipahami bahwa Allah itu punya tangan kayak kita, jarinya berapa gitu. Nggak. Tangan itu kalau di dalam Al-Qur'an ataupun di hadis itu tangan yang berhubungan dengan Allah. Iya Bang, bentar Bang Asta. Itu saya membaca ya. Bentar Bang Asta, ya saya ngerti. Tenang ya brother, saya ini cuma membaca bukunya Qurtubi. Kalian bisa baca itu ya, saya udah sebutkan tadi buku namanya apa ya. Itu aja, silakan Bang Asta. Ya, saya enggak mau menjelaskan itu Bang, karena saya enggak punya bukunya. Nanti saya khawatir, nanti saya malah bernarasi sendiri gitu loh. Nanti kapan-kapan saya coba baca gitu loh. Silakan. Oh gitu ya. Ya, gitu. Saya enggak mau menjawab itu dulu, soalnya nanti khawatir saya bernarasi. Bang KTP itu bukunya ada tulisan Al-Qur'annya nggak Bang? Ini nih, mengutip interpretasi serupa Al-Katabi dan Al-Munhibib Al-Tabari Al-Qurtubi berkata dalam Al-Hasna fi Syar'a Hasna Allah Al-Husna. Saya sudah sebutkan ya. Artinya Hajar Aswad memiliki kedudukan tangan kanan Allah. Saya membacakan ya datanya brother. Kalau kalian ini ya itu terserah kalian ya. Cuma kalau aku pindah ini apa namanya? Videonya yang timbul malah begini nih. Coba lihat. Nah. Kajian ya mainkan data Kak. Ntar lagi loading. Sebenarnya aku mau Lagi nunggu data itu kan. Aku mau tanya deh ke Bang Asta. Jadi saya bacakan ya buku-bukunya nih ya, yang saya punya ini ya. Jangan nanti aku dibilang ini ya. Kalian bisa lihat di internet buku-bukunya nih. Syekh Ahmad Kuti, Syekh Ahmad Kuti, KUTTI. Kuti ya. Iya, Kuti itu ulama kontemporer Bang, itu. Ya, Syria, itu. Saya nggak berbohong. Tapi gini Bang, brother. Saya kan tidak berbohong ya. Iya, maksudnya gini loh Bang. Ya, saya tidak berbohong teman-teman tipingnya. Jadi saya membacakan literasi saya.
Kemudian Iya, enggak apa-apa. Maksud saya gini, saya membacakan buku itu kan bukan dari kata. ya sabar dulu bang, sabar. Ya, tapi saya kan membacakan sumber-sumber saya. Saya tidak belum membaca. Oh ya, Bang, jadi bang, saya bang, saya, bentar ya bang. Bang, saya Oh, mau iya, 5 iya. menit dulu. Saya mau ini. Monggo, Saya enggak turun di sini. Nggih, monggo, Saya mau monggo. tapi untuk 5 menit. Nggih. Ada yang mau tanya ini. Ya. Saya sebenarnya paling enak kalau main data nih bang, tapi berhubung ini nah, kalau ku pindah Bang, ini begini. Bang KTP, ini ada yang Oh, typing. Ada yang typing ya. Jadi aku bingung nih sama mereka. Aku nggak tahu deh. Kalau kita kan Alkitab, satu Alkitab memang itu yang kita percaya, itu yang tertulis, emang itulah gitu. Artinya nggak bisa ditambahkan dan nggak bisa dikurangkan kan begitu. Nah ini di Iya, typing, di typingan ini ada bang. Dia bilang begini. Nanti ini boleh, ini kan Pak Asta di sini tapi di mute. Aku mau tanya sama Iya. Pak Asta. Dan hadis-hadis juga dan hadis-hadis juga enggak kita semua imani karena banyak yang palsu atau didom lah. Waduh. Berarti nggak bisa dipercaya dong. Berarti maksudnya gini. Iya kan? Kalau memang hendak mengimani apa yang disampaikan Baginda, ya gugurlah iman kalian saudaraku. Selamat datang, ku sambut kalian tari-tarian brother. Berarti Bang KTP begini. Berarti ini bukan ucapan kita ya, ini typingan dan hadis-hadis juga nggak semua kita imani karena banyak yang palsu. Artinya mereka bisa menambahkan atau mengurangkan atau bagaimana sih maksudnya? Ya kan nggak Bang? Aku jadi semakin membangunkan gitu. Kalau kita kan emang gini, kalau kita kan satu perikop, satu makna, artinya satu perikop ini nih maknanya di sini satu perikop kan begitu ya. Artinya di dalam Alkitab kita tuh saling support gitu. Nih. Kalian ini kalau bilang itu Tuh, jangan lihat gitu tuh. ya. Silakan. Bentar ya. Ya. Ayo. Saya lihat di TV ya bentar. Nggak apa-apa. Aku belum bisa memindahkan data kak. Aku udah buat TV LED, jadi Bentar enak ya. besar data. Sabar, kita lihat. Ih. Ini itu batunya itu di tangan batunya lihat. Nah, itu di solder. Ya. Nampak enggak tuh? Ya. Di solder. Tuh batu di biji di tangannya tuh, batu hitam-hitam tuh. Nah, di solder supaya lekat. Itu, nampak enggak tuh? Aduh, aku piye itu aku naon atuh. Aku naon atuh. Kenapa ini? Coba ke atas. Oh, berarti internetku yang nggak benar. Oke, aku matiin ya.